Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya terhadap kita semua. Meskipun kita belajar daring, kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang zakat? Kemudian jika seorang petani mendapatkan hasil panennya dan dijadikan beras sebanyak 1000 kg beras, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jika dia menggunakan sawah tada hujan, berapa? Dan jika menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Baiklah, saya akan menjawab. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah, sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta dengan kadar tertentu dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat terbagi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, sawah tada hujan nisab 653 kg per tarif sama dengan 10%, waktunya 1000 kg. Hasil panen 1000 kali 10, jika harga jual Rp10.000, maka dikeluarkan sebanyak 1 juta. Yang kedua, sawah irigasi nisab 653 kg, tarif 5%, waktunya 100 kg. Hasil panen 1000 kali 5 per 50 kg, jika harga jual beras Rp10.000, yang dikeluarkan sebesar Rp500.000. Soal yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan? Kemudian jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta dan meninggalkan 1 orang istri, 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, berapa pembagian harta masing-masing? Jawabannya, sebelum dilakukan pembagian warisan, kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, zakat. Harta mayat yang sudah mencapai 1 nisab harus dizakatkan terlebih dahulu sebelum membagikan kepada ahli waris. Yang kedua, belanja merawat jenazah. Mengurus jenazah merupakan sesuatu yang fardu kifayah, yang biayanya diambilkan dari harta peninggalan mayat, semisal membeli kain kapan, biaya pengubur, dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi hutang merupakan tanggungan. Ketika diketahui bahwa si mayat masih mempunyai hutang, maka ahli waris harus melunasinya terlebih dahulu sebelum membagikan harta peninggalan, sebab roh orang yang meninggal akan tidak tenang jika masih mempunyai tanggungan hutang. Dalam penghitungan hasil pembagian harta, yang pertama, anak laki-laki atau asobah binafsi, anak perempuan atau asobah bilkhair, istri 1/8 AM8, istri 1/8 kali 100 juta sama dengan 12.500.000. Anak laki-laki atau 2 bagian sama dengan 58.333.000 rupiah. Anak perempuan 1 bagian 29.166.000, maka totalnya 100 juta. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang akhlak, baik itu akhlak kepada Allah maupun kepada sesama manusia maupun kepada alam semesta? Pengertian akhlak
Bahasa kata atau akhlak berasal dari bahasa Arab atau kulub, jamaknya kulubun. Menurut Lukhardia artikan sebagai budi pekerti, peragai tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batinia seseorang. Kata akhlak mengandung persesuaian dengan perkataan kalkun yang artinya kejadian serta erat. Hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Istilah akhlak adalah daya, kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan cara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Akhlak terhadap Allah. Yang pertama, mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun, juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Yang kedua, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Keempat, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Kelima, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar maksimal. Keenam, memohon ampunan kepada Allah. Akhlak terhadap manusia. Yang pertama, mencintai Rasulullah secara tulus dan mengamalkan semua sunnahnya. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai idola dan suri tauladan. Yang ketiga, menjalankan apa yang diperintahnya dan tidak melakukan apa yang dilarangnya. Akhlak terhadap bukan manusia atau lingkungan hidup. Yang pertama, sadar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, menjaga dan memanfaatkan alam. Yang ketiga, sayang terhadap sesama makhluk. Penggolongan sikap manusia dalam butir-butir akhlak tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Jawabannya, pengertian dan kedudukan takwa. Takwa berasal dari kata waka, yaki, dan wikaya yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Takwa secara bahasa berarti penjagaan, perlindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintahnya dan tidak melanggar larangannya karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. Selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah, dan melakukan kejahatan pada orang lain, diri sendiri dan lingkungannya. Takwa itu hukumnya wajib. Menurut Al-Quran yang berisi, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Araf 96. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana hukumnya, kenapa orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu, dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam?
Jawabannya, agama Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sebagian orang mungkin sangsi terhadap hal ini, karena ada yang beranggapan bahwa agama bertolak belakang dengan sains, padahal sifat ilmiah juga dimiliki agama Islam. Dalam bahasa Arab, kata ilmu itu sendiri memiliki arti mengetahui, lawan kata jahlu yang artinya tidak atau bodoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang pertama dengan diawali kata ikra atau bacalah. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa membaca yang dapat diartikan sebagai usaha menuntut ilmu sangat penting bagi umat Islam. Lantas bagaimana sebenarnya hukum menuntut ilmu menurut pandangan Islam? Simak penjelasannya berikut ini. Muslim wajib menuntut ilmu dalam agama Islam. Menuntut ilmu wajib hukumnya perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis. Menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Wadaib Sunan Ibnu Majah nomor 224. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menuntut ilmu sangat penting, sebab dengan menuntut ilmu seseorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Apalagi jika ilmu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuat iman dan menuntut manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ilmu di dalam Islam memiliki dimensi yang universal, empirik, dan metafisik yang berbeda dengan ilmu yang lahir dari pandangan hidup barat yang hanya terbatas pada era empirik. Konsep ilmu dalam Islam menjadi bagian integral dari worldview atau pandangan hidup Islam, sehingga dirinya mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan konsep-konsep dalam peradaban lain. Ilmu menurut pandangan hidup Islam tidak hanya melingkupi substansi pengetahuan, namun juga menjadi elemen penting dalam peradaban. Berkenan dengan urgennya kedudukan ilmu, beberapa tokoh seperti Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, ataupun Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas memberikan beberapa ciri dari klasifikasi ilmu untuk mendudukan mana yang lebih memiliki prioritas yang kedepannya terkait dengan bagaimana objek ilmu dalam